Keluarga Dhamma TV, senang sekali jumpa lagi dengan saya, Hani Sonyaruri, pada mata acara Cahaya Kehidupan, di mana pada petang hari ini saya ambil satu tema, yaitu berjudul Metta Bhawana. Hal ini memang menarik hati saya karena saya juga ingin belajar dan saya ingin mengetahui lebih dalam lagi. Dan kebetulan pada petang hari ini tidak ada tamu yang hadir selain Yang Mulia Bante Dhammawijaya Mahatera, sehingga kita semuanya ada kebebasan bertanya tentang apa itu sebenarnya Metta Bhawana. Baik, kita sapa dahulu Yang Mulia Bante Dhammawijaya Mahatera. Bante, selamat petang, Namo Buddhaya. Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Ya Bante, terima kasih sudah hadir di studio. Sudah saya nanti-nanti, dan tema ini cukup menggelitik hati saya selama 1 minggu ini. Metta Bhawana, artinya apa itu Bante? Metta Bhawana itu sesungguhnya adalah mengembangkan atau membangkitkan secara menerus sifat cinta kasih di dalam batin dan pikiran kita masing-masing, baru hal itu akan bisa terwujud di dalam kenyataan. Kalau kita tidak pernah mengisi secara terus-menerus dalam pikiran kita, otomatis cinta kasih tidak akan bisa berkembang. Tidak ada di dalam batin dan pikiran kita, yang ada cuma dalam ngomongan kita tok, karena kita belum melaksanakan ke dalam diri kita pribadi bagaimana kita bisa mewujudkan kepada makhluk yang lainnya. Maka yang penting Metta Bhawana itu harus diulang-ulang dan diulang untuk mengembangkan cinta kasih ke dalam diri kita pribadi terlebih dahulu, baru kita bisa mengembangkan cinta kasih itu kepada makhluk yang lain dengan cara yang sama. Maka dari itu, disinilah yang dikatakan, semua tergantung kebiasaan demi kebiasaan diri kita masing-masing. Maka kalau kita tiap hari memancarkan cinta kasih ini, pagi hari setengah jam, malam hari setengah jam, maka cinta kasih yang kita inginkan itu, yang ini ingin kita kembangkan itu akan bisa terwujud. Mewujudkan ini sangat simpel. Bukan kita harus menghafal kitab suci, tidak. Tetapi kita mengucapkan dalam batin dan pikiran kita bersama, mengafirmasikan, semoga aku bahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua masalah, bebas dari semua penyakit. Semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Nah, kalau kita sudah sering-sering membangkitkan, aku maunya seperti ini. Demikian juga setelah kita mengucapkan ke dalam diri kita, marilah kita bersama-sama. Harapan ini juga kita harapkan pada semua makhluk juga seperti itu. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka sendiri. Jadi ukuran cinta kasih itu seperti itu. Kalau kita ingin bahagia sendiri tapi menyusahkan makhluk yang lain, dia sudah menyimpang dari cinta kasih, tetapi kebengisan, kejahatan, kebencian yang dijalankan oleh mereka dengan cara demikian ini. Apa yang mereka ucapkan, ajarkan dengan cinta kasih, bohong, karena tidak dia lakukan. Maka di cinta kasih itu tidak usah kita lihatkan, tetapi lihatlah, benar tidak mereka sudah melakukan itu. Kalau mereka sudah melaksanakan itu dengan tepat, benar, ternyata cinta kasih ada di dalam dirinya sendiri dan dilakukan untuk semuanya, jadi dia sudah melaksanakan kebenaran yang universal, yang bukan monopoli. Artinya kalau kita hanya mengharapkan, yang agamaku tok sing mlebu surga, sing lainnya masuk neraka, itu sama, dia tidak punya cinta kasih. Kalau dia punya cinta kasih, kita ajarkan, ini loh caranya masuk surga.
Kalau kamu mengikuti cara yang seperti yang sama dengan ini, kamu pun ikut surga. Kalau kamu salah jalan, tidak mengikuti dengan cara ini, kamu karena condongnya benci, jahat, caci maki, fitnah, memukul, mencuri, membunuh. Jalan yang salah kamu jalankan, itu membuat kamu masuk alam yang tidak menyenangkan. Jadi bukan agama kamu yang menentukan, tetapi tingkah laku kamu yang negatif itulah yang menyebabkan kamu masuk di alam yang sengsara. Tetapi kalau kamu tidak punya agama sama sekali, tapi Anda punya cinta kasih, mengharapkan kebahagiaan kepada semua makhluk, mengharapkan kebahagiaan semua makhluk supaya bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua masalah, bebas dari semua penyakit. Dan mereka diharapkan semoga mereka mampu menjaga kebahagiaan mereka sendiri. Punya cita-cita harapan itu terus-menerus dibangkitkan dalam pikiran kita. Akhirnya itu dilaksanakan, dijalankan. Otomatis dia tidak akan caci maki, tidak akan fitnah, tidak ada kata-kata kasar, tidak akan berbohong, tidak akan memukul, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh. Kalau mereka masih melakukan ini, jadi cinta kasihnya sudah hilang saat itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan cinta kasih sesungguhnya dimulai dibangkitkan dalam pikiran kita. Lalu bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, ucapannya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, sudah benar, sudah baik, bahwa cinta kasihnya telah dilaksanakan dengan tepat dan benar. Kalau dia ngomong cinta kasih, agamaku indah, tapi ngomongnya caci maki, fitnah, terus bohong terus. Jadi omong-omong apa yang dia omongkan hanya cuma omongannya kasar, pikirannya punya cita-cita luhur, tapi kenyataannya pikirannya masih kotor. Begitulah yang diucapkan juga tetap kotor. Maka dengan demikian jangan dilihat jubah yang mereka pakai, jangan dilihat KTP apa yang mereka punya. Lihatlah ucapannya, lihatlah tingkah lakunya. Sudah baik, sudah benar, baru mereka mengikuti jalan agama manapun juga pasti sama seperti itu. Maka dengan tidak perlu ragu lagi mencari agama, bukan mencari KTP-nya, tetapi carilah mereka yang punya cara bicara yang benar dan baik, tingkah laku yang benar dan baik, cara berpikir yang benar dan baik. Di sanalah Anda akan menemukan kebenaran itu dengan nyata, jelas. Mereka akan telah menjalankan, sehingga Anda pun berguru kepada mereka, otomatis Anda akan mengikuti cara yang sama, sehingga itulah yang akan menimbulkan kedamaian, kebahagiaan bagi semua pihak. Jadi berarti sudah tertulis di kitab suci Tripitaka, Bante ya, atau Parita, yang mengatakan bahwa saya mendoakan diri saya bahagia, Bante, terbebas dari penyakit. Ya. Apakah itu semua orang tentu ingin tidak sakit, Bante? Apakah itu bisa, Bante? Ya, maka dari itu sekarang kita tahu toh, kita bisa tambah sehat, tidak ada penyakit itu syaratnya apa? Itu aja dijalankan dulu. Kalau syaratnya tidak memenuhi, dokter sudah mengatakan makanan yang sehat itu ini, makanan yang tidak sehat itu ini. Yang tidak sehat itu memang enak-enak, tapi kita ndablek. Oh, aku sih sehat kok, sih kuat kok. Aku makan aja yang ini bisa mendatangkan penyakit, enggak apa-apalah. Makan yang sing wake sing enak. Enggak lama lagi, waduh kolesterolnya tinggi. Waduh, tekanan tinggi. Waduh, gulanya banyak. Jadi, kita mau sehat itu juga harus tahu hukumnya. Makanan itu yang enak-enak bolehlah sekali waktu. Katakan paling banyak 3 kali dalam seminggu, ya toh? Yang lainnya cukup yang sederhana, pas untuk kesehatan, banyak sayurnya, banyak buah-buahannya, bukan yang gorengan, bukan yang banyak lemaknya. Jadi dengan sistem seperti ini terjadi keseimbangan, otomatis ini akan bisa menjaga kita bebas dari penyakit. Jadi untuk bebas dari penyakit itu harus belajar, bukan cuma diafirmasi tok, semoga aku bebas dari penyakit, tapi makanya juga sakarepe dhewe. Doa seperti ini juga tidak pantas. Jadi mereka tidak bisa bebas dari penyakit. Dia akan kena penyakit juga. Bukan karena doanya baru bebas dari penyakit. Tidak. Doa itu harus disertain bagaimana caranya supaya kita bebas dari penyakit
supaya kita tambah sehat. Itu penting. Jadi selain berdoa juga diaplikasikan dalam tindakan Ya, keseharian. yang penting kan kita tahu hukum kesehatan itu yang mana, itulah yang kita pakai. Kita mau sehat badan kita, caranya gimana, itulah yang kita gunakan. Kalau kita minta berdoa, semoga aku bebas dari penyakit, tapi makannya seenaknya, minum bir lah, minum ekstasi lah, macam-macam, sembahyang sejuta kali juga tidak ada gunanya. Dia akan tetap sakit juga. Dia akan terganggu oleh hal-hal yang menyebabkan dia sakit. Jadi doa itu memang hanya afirmasi, tetapi yang penting bagaimana yang harus kita jalankan untuk mencapai kesehatan itu kita laksanakan dengan tepat, mengikuti gizi makanan yang pas, tidak berlebihan, yang bisa mendatangkan keharmonisan untuk tubuh jasmani, kesehatan tubuh jasmani kita. Itulah sesungguhnya yang dikatakan kita doa sangat bagus, tetapi dijalankan dengan tepat, otomatis kita tambah lama, tambah sehat, kita bebas dari semua penyakit itu. Jadi ternyata kita ini butuh juga semacam sugesti diri gitu Bante ya. Ya, sugesti diri itu sangat penting karena itu adalah sarana yang kita afirmasikan sebagai jalan petunjuk yang harus kita jalankan. Nanti kita sambung lagi Bante. Ternyata menarik sekali, ada kata-kata yang bagus di dalam doa. Tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, menarik sekali bincang-bincang dengan yang mulia ini tadi, bahwa ternyata kata-kata di dalam doa itu mampu membangkitkan semacam sugesti. Sugesti tentu akan, andai kata doanya tadi itu yang saya petik itu adalah saya mendoakan diri saya supaya sehat gitu ya. Nah, kata-katanya kira-kira begitu. Tentu ada alat-alat enzim-enzim di dalam tubuh ini yang ikut serta memang keluar untuk mengendalikan dan membuat kesehatan lebih baik. Dan ini bila orang percaya itu Bante tentu akan mempengaruhi diri sendiri. Kata-kata di situ tadi adalah kata-kata yang mengatakan tentang, yang pertama adalah semoga aku bahagia, gitu ya Bante ya. Apakah ini juga membuat bahagia Bante? Apakah banyak orang berpikir hanya doa itu mandi, doa itu sakti, biar apa kalimat yang apa ya, seperti mighty power gitu Bante. Nah, apa betul begitu? Apa harus dijalani Bante? Semoga aku bahagia. Maka dari itu, kalau kita sudah berdoa itu, semoga aku bahagia. Kenyataannya, loh, aku sekarang kok menderita ya? Iya. Nah, sekarang kita tahu mengapa aku tidak bahagia. Mengapa kok lebih banyak menderitanya? Nah, inilah. Jadi, tanda tanya ini perlu dipelajari. Ternyata, ini yang dikatakan bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan. Ada. Kan tadi terakhir nggak ada. Ya. Kita mampu menjaga kebahagiaanku sendiri. Ternyata kita tidak mampu menjaga kebahagiaan kita. Pikiran kita menyalur, terjerumus ke penderitaan itu terus-menerus. Kita pikirannya ke masalah yang terus-menerus, itu yang dipikirkan sehingga kita menderita. Kita tidak bahagia. Maka itu kalau kita sudah mengafirmasikan, semoga aku bahagia. Oh, ternyata kita tahu, aku sekarang ini sedang menderita karena salah jalan arah pikiranku sendiri. Pikiranku yang masuk ke masalah itu. Itu aja yang dipikirkan. Maka dari itulah yang dikatakan, makin banyak kita memikirkan masalah itu, kita tidak bahagia. Maka itu, daripada kita mikirkan yang membuat kita pusing, membuat kita takut ini, khawatir itu, lebih baik kita diam. Ini aja diulang menerus. Semoga aku bahagia, semoga aku bahagia, semoga aku bahagia, semoga aku bahagia. Jadi, dibiasakan untuk membangkitkan pikiran-pikiran positif itu. Supaya pikiran itu tidak mengarah ke hal-hal yang tidak pernah terjadi. Misalkan kita sebagai orang tua, tahu-tahu anak-anak jam 12 malam kok belum pulang. Biasanya paling-paling jam 11 sudah pulang.
ini jam 12 belum pulang, kenapa nih? Nah, kita membayangkan macam-macam. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ternyata kita sudah berulang-ulang mengalami seperti itu. Ternyata anak-anak baru pulang 12:30. Kenapa kok malam sekali kamu baru pulang? Iya, tadi pas banyak kempes. Mah, sorry, kita tadi harus cari tukang ban itu malam itu nggak ada loh, mah. Untung di sana itu ada yang servisnya. Jadi kita datang ke sana, diperbaikin, akhirnya beres. Itu lama, kira-kira 1 jam. Jadi maaf ya Ma ya, kita terlambat karena ada halangan ini. Maka dari itu kita sudah mengalami begitu berkali-kali, maka lebih baik jangan memikirkan jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Bisa-bisa terjadi kelecahkan macam-macam. Jadi lebih baik semoga bahagia, semoga bahagia, semoga bahagia dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia, anakku di sana juga aman, selamat, juga bahagia. Lebih baik diarahkan yang positif daripada kita takut ini, khawatir itu. Akhirnya ternyata sudah berkali-kali seperti itu nggak terjadi sesuai dengan pikiran kita. Lebih baik kita mengarahkan ke afirmasi lebih positif. Jadi kebiasaan yang condong, kira-kira begini, bisa-bisa begitu, jangan-jangan seperti ini, itu tidak akan ke arah mana, ke sana lagi. Jadi kita tidak berpikiran membiasakan ke negatif, kita membiasakan ke positif. Otomatis positif itu akan membuahkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Perubahan inilah yang penting kita ciptakan, kita biasakan, sehingga ini akan membuat kita bahagia. Ternyata setelah datang, oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata aman, selamat, karena kita selalu mengafirmasikan yang positif. Semua yang positif akan datang pada keluarga kita, anak kita, semuanya menjadi positif. Seorang ibu itu pikirannya selalu was-was atau khawatir terhadap keselamatan anaknya. Jangan-jangan anakku tidak lulus, jangan-jangan kecelakaan, jangan-jangan ada banyak pikiran itu. Tetapi dengan berlatih meditasi, Bante, itu pikiran itu kadang bisa merasakan saja anak-anak selamat atau tidak. Bukankah ketika terjadi sesuatu, misalnya keluarganya tidak ada terjadi sakit atau terjadi sesuatu, orang yang sering meditasi bisa merasakan, Bante. Kok kadang-kadang, loh, om saya kok sepertinya sakit ya. Setiap saya meditasi, saya melihat om saya itu sakit. Apa betul ya? Coba sih saya ke sana. Zaman dahulu kan tidak ada telepon. Betul itu, Bante. Nah itu karena apa, Bante? Orang yang suka meditasi lebih tajam intuisinya. Ya, inilah yang dikatakan siapapun juga yang mereka meditasi, otomatis sensitivitas kita itu sangat-sangat meningkat, halus, lembut, bisa mendeteksi. Ketika siapapun yang sakit, tetapi mereka pasti memancarkan energi, aduh nggak enak ini, sakit itu. Jadi itu pancaran-pancaran itu akhirnya kita baca, bisa menerima radar ini, kita feeling sepertinya seperti itu. Bisa juga ini namanya kemampuan kita pribadi. Bisa juga kita tanpa kita sadarin ada yang namanya sebagai pengikut kita di alam yang halus. Nah, mereka yang kasih petunjuk, dalam bayangan muncul gambarnya itu. Dia bisa menciptakan gambaran dalam pikiran kita. Oh, kelihatannya kok dia sedang suram. Jadi kita punya pikiran, oh dia sakit. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan bisa dua kemungkinan. Kemungkinan adalah memang muncul dari bawah sadar kita sendiri yang sudah sensitif, bisa mendeteksi itu. Atau kedua, bisa kita dapat petunjuk dari kekuatan yang luar memberikan bayangan sehingga kita mengerti maknanya dan akhirnya kita berkunjung ke sana dan tepat sesuai dengan apa yang kita lihat, ternyata betul dia sedang sakit. Seperti itulah dua kemungkinan itu yang bisa terjadi. Ya, Bante. Apakah kalau kita berpikiran baik itu, Bante, selalu berpikiran baik, berperilaku baik, apakah makhluk-makhluk yang baik juga bisa dekat dengan kita? Ya, dengan sendirinya kita harus tahu juga bahwa di dunia ini
adalah permainan dari energi pikiran kita sendiri. Kita sebagai manusia adalah energi. Yang menggerakkan adalah batin dan pikiran kita juga energi. Atau agama lain mengatakan roh. Itu adalah energi. Tetapi energi itu tidak berbentuk yang seperti kita bayangkan. Kalau kita membayangkan roh itu berbentuk seperti manusia ini, yang atas juga berbentuk seperti manusia ini, ternyata tidak benar. Karena tiap-tiap tingkat di alam-alam yang lain itu sesungguhnya namanya energi yang bersifat seperti sinar, tergantung seberapa sinar yang mereka pancarkan. Dia mereka tahu tingginya sampai di mana. Sinar itu disitulah letaknya mereka di tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan. Siapapun yang mengatakan bahwa kita ini adalah energi, energi ini bisa juga dikembangkan, diarahkan untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Disitulah yang dikatakan energi ini tidak berbentuk dan tidak ada cap agama apapun juga, tetapi mereka berproses sesuai dengan perkembangan tiap-tiap individu sampai di mana ketinggian energi yang mereka miliki. Sebegitu pula energi ini bisa digunakan untuk kesehatan kita sendiri, bisa digunakan energinya ini untuk dipakai bagaimana menyembuhkan dan mendeteksi, membantu, memberikan energi kepada makhluk-makhluk yang lain sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan. Kita pun ikut senang, bisa meringankan penderitaan mereka. Jadi energi ini bisa digunakan dalam hal segala macam yang sangat bermanfaat kalau memang ini adalah sesuatu yang belum pernah diselidiki di dalam teknologi energi pikiran. Seharusnya para cendekiawan, menteri-menteri itu atau mungkin presiden sendiri, mereka harus menciptakan satu hal yang khusus. Orang-orang yang senang meditasi, orang-orang yang punya kemampuan ini dikumpulkan semua untuk membahas bersama bagaimana mengembangkan energi yang positif ini untuk kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, supaya ini juga bisa memberikan manfaat. BPJS tidak rugi, ya tak? Kalau semuanya masyarakat sehat-sehat semua kan BPJS nggak usah keluar terlalu banyak uang. Maka itu ini penting juga. Jadi kalau kita menciptakan ini, berapa banyak sih untuk yang mereka pegawai-pegawai yang khusus ke arah itu? Kalau tiap-tiap tempat ini dilatih semuanya untuk membangkitkan energi yang memiliki kemampuan untuk bisa dimanfaatkan untuk kesehatan semua makhluk, begitulah akhirnya masyarakat kita tambah sehat, tambah kuat, tambah kreatif. Disitulah yang kata kemajuan dan kebahagiaan akan terwujud. Ya, menarik sekali keluarga Dhamma TV Bante berbicara tentang energi. Jadi ternyata kita ini juga suatu energi yang luar biasa. Jangan sia-siakan energi kita. Bagaimana caranya setelah yang satu ini? Baik, menarik sekali pembicaraan dengan Yang Mulia Bante ini. Manusia itu kebanyakan memperhatikan yang luar-luar saja, padahal yang di dalam itu ada energi yang luar biasa. Kadang-kadang mereka lupa bahwa aduh bagaimana caranya berwajah cantik, berambut yang bagus sekali, bagaimana caranya memiliki perhiasan yang harganya miliaran, bagaimana caranya mempunyai baju yang harganya juga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Bagaimana caranya? Mereka lupa bahwa ada energi yang lebih kuat daripada harga kain yang seharga 1 juta misalnya. Dan itu ketika dipakai oleh seseorang yang mempunyai energi yang besar, kain ini harganya yang mungkin harganya cuma 100.000, di mata orang harga kain ini bisa menjadi 5 juta rupiah, padahal cuma 100.000. Tidak saja menjadi 1 juta rupiah, tapi menjadi 5 juta rupiah. Ada energi yang mengalir di pakaian tadi dari dalam si pemakai yang bisa membuat dirinya begitu indah, begitu cantik, begitu cemerlang karena ada suatu hawa yang indah keluar dari dalam
tubuhnya. Tetapi hawa yang indah ini akan rusak binasa manakala satu kali saja pikiran yang jernih, energi yang kuat ini tiba-tiba merasakan kebencian kepada misalnya seorang musuhnya yang terlihat di depan matanya 10 tahun yang lalu, ini musuh saya. Maka energi tadi bisa menurun. Nah, itu penjelasannya bagaimana, Bante? Ya, otomatis sesungguhnya kalau kita perhatikan, Sang Buddha sendiri itu adalah seorang yang kasih contoh yang sangat jelas dari seorang pangeran yang mewah, punya pakaian yang paling berharga, karena semuanya pakaian terbuat dari yang berharga, ada batu-batu permata yang sangat bernilai dipakai, sehingga pakaiannya itu pasti kalau dikatakan ratusan juta. Ya, ternyata itu ketika dia menjadi biku atau menjadi Buddha, dia hanya pakai pakaian yang sederhana, pakaian yang paling murah. Jadi hanya begini aja, tidak ada hiasan apapun juga. Tetapi sinar dari mukanya, dari batinnya yang keluar, orang mengatakan beliau ini membawa berlian yang sangat-sangat terang benderang sebesar matahari. Berliannya yang begitu besarnya, bisakah kita menilai berapakah harga berlian sebesar matahari itu? Maka kita tidak bisa menilai, sangat tinggi dan sangat mulia. Karena di dunia ini tidak ada satupun berlian yang sebesar matahari. Tetapi batin beliau itu bersinar yang melebihi sinarnya matahari. Disitulah yang dikatakan dahsyatnya kewibawaan, kehebatannya, auranya, jiwanya, rohnya yang sangat terang benderang, yang di luar kemampuan manusia secara umum. Mereka itu sangat gelap dan sangat gelap. Maka kalau kita punya batin dan pikiran itu gelap, ini sangat disayangkan. Maka dari mulai sekarang, marilah kita bersama-sama dari gelap, carilah jalan menuju yang lebih terang. Yang sudah terang, marilah kita cari jalan yang lebih terang lagi. Yang sudah terang, sampai carilah yang lebih mencapai bersih, murni, terang benderang, tidak ada pengotor sama sekali. Disitulah yang dikatakan bahwa kita akan menemukan sesuatu yang sangat-sangat berharga yang ada di dalam batin dan pikiran kita bersama. Kadang-kadang itu orang lupa, Bante. Lupa bahwa sebenarnya setiap orang itu bisa dikatakan punya berlian, Bante, ya. Tapi tidak pernah diasah, tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah meditasi, sehingga suram. Dan ini bisa terwujud bila kita banyak melakukan hal kebaikan, tapi banyak yang bilang, itu kan Siddhartha, itu kan seorang biku, ya Bante wajahnya bagus seperti perawatan. Kan Bante, lah saya orang biasa. Apakah orang biasa bisa mempunyai wajah yang seperti para biku, para atasilan yang masih muda-muda itu, seperti Samanera? Bisakah orang awam punya wajah begitu, Bante? Sesungguhnya para biku atau semua orang awam itu semuanya sama-sama dengan keadaan yang sama-sama punya badan dan sama-sama punya batin. Maka dari itu yang penting itu bagaimana kita mengolah batin kita. Kalau kita mengolah batin kita itu, kita akan mengerti sesungguhnya tujuan kita lahir ke bumi ini. Kita tahu apa sih sesungguhnya tujuan kita, baru kita bisa mengembangkan sesuai dengan tujuan itu untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita. Karena yang kita bawa itu batin dan pikiran, bukan yang kita perindah tubuh kita dengan pakaian yang indah, dengan pakai arloji, pakai giwang, macam-macam. Itu bukan sesuatu yang terpenting. Terpenting itu adalah bagaimana kita mengolah batin dan pikiran kita. Kalau seandainya kita bisa membaca
zaman-zaman dahulu itu yang ada di kitab suci Tipitaka, di situ dijelaskan. Ada mereka yang para dewa-dewi yang sedang bermain-main di taman yang begitu luas dan indah sekali, yang mungkin kita tidak pernah melihat, dikatakan yang luar biasa indahnya. Tahu-tahu ada salah satu dewi hilang di tempat itu. Mereka masih main-main di situ. Ternyata yang dewi ini lahir ke manusia. Dia hidup dalam manusia. Sebagai seorang ibu, punya anak begitu banyak. Bagaimana repot dosanya, bagaimana menderitanya, bagaimana beban-beban yang mereka tanggung. Dia mengatakan semua, waduh, waktu saya ternyata dia hidup hanya 50 tahun. 50 tahun tahu-tahu dia meninggal. Dan kembali lagi ke surga sana yang sama. Lalu ditanya oleh dewi-dewi temannya, loh, nang dia awakmu tadi kok hilang? Loh, kamu nggak tahu toh? Aku tadi tuh lahir ke manusia. Loh, kamu di manusia berapa lama? 50 tahun. Ono anak piro? 20. Jadi di zaman dulu itu begitulah, kalau dia punya anak 20, bagaimana kita bisa membayangkan repotnya seorang ibu? Dia merasa, waduh, kita di sana itu repotnya begini begitu, tetapi untung saya tiap hari masih punya kesempatan berdana kepada para biku, berdana, dan sering datang ke wihara, mendengarkan ceramah, bertekad untuk memiliki sila dengan baik. Akhirnya dengan berdana dan sila yang baik inilah aku bisa kembali ke alam yang sama, di tempat yang bersama itu. 50 tahun mereka yang tadi main-main belum pulang, kita sudah habis di sana. Ini bisa dikatakan satu hari di alam surgawi bagaikan 200 tahun di bumi ini. Jadi kalau kita 50 tahun, berarti mereka itu masih seperempat hari. Seperempat hari otomatis di alam-alam surgawi itu tidak ada terang dan gelap. Terus, terang benderang terus. Maka dengan demikian, dia tidak merasakan itu satu hari. Tidak merasakan itu 50 tahun. Dia masih happy terus. Disinilah yang dikatakan ketika kita tahu, walaupun dia masuk di surga tingkat keempat, yang dikatakan satu hari 200 tahun, dia bahagia luar biasa. Lalu dia katakan, iya ya, manusia ini kok sembrono ya. Mereka hidupnya cuma sebentar, tapi tidak suka berbuat baik. Aku sudah membuktikan, menyaksikan seperti ini. Disitulah mereka-mereka yang bisa melihat, memantau, berdiskusi dengan para dewa-dewi di situ. Mereka menjelaskan, menerangkan seperti ini. Mereka turun lagi ke sini. Disitulah yang dikatakan pada zaman Sang Buddha itu banyak biku-biku yang bisa menerangkan, mengajak umat-umat jalan ke alam-alam surga, bertemu dengan mereka, menanyakan semua kebaikan mereka, sehingga itu yang membuat mereka masuk di alam bahagia. Tidak ada yang dikatakan cuma percaya, tidak melakukan apa-apa, masuk surga, itu tidak bisa. Maka dari itu, yang penting harus menimbulkan keyakinan yang kuat, suka berbuat baik, menjalankan sila, tata cara bicara yang benar dan baik, tingkah laku yang benar dan baik. Mereka itulah tidak punya agama, tidak menjadi masalah, tetapi ini dilakukan dengan tepat dan benar, mereka bisa masuk di alam bahagia. Maka alam bahagia itu bukan tergantung KTP-nya apa, bukan. Tergantung apa positif yang telah dilakukan di dunia ini, itulah yang mendorong mereka masuk sesuai dengan kebiasaan energi positif, mereka menuju tempat yang positif. Inilah yang dikatakan hukum universal, berlaku pada siapapun juga. Ketika dia tahu seperti ini, maka mereka akan berlomba-lomba untuk memperkaya batinnya, meningkatkan kualiti batin dan pikirannya untuk menuju yang lebih baik, lebih bagus, dan lebih tinggi lagi. Tetapi juga ada cerita. Ada seorang biku yang sungguh-sungguh meditasi, tetapi biku yang lain juga meditasi yang sama. Tetapi biku yang satu ini, katakanlah si A, ketika dan yang lain teman-teman B, C, D itu meninggal bareng-bareng, mereka masuk di alam-alam yang lebih tinggi, di alam Brahma. Tapi kenapa biksu si A ini yang sudah sama kerajinannya, suka meditasi, loh
Dicari, di mana ya dia lahirnya? Ternyata dia di surga tingkat yang pertama, yang paling rendah. Lalu dia dikunjungin. Kenapa kamu masuk ke sini? Akhirnya dia cerita, aku dulu pernah bertekad, aku akan kembali tempat surga yang bahagia ini, aku akan tetap di sini. Ternyata itu bukan kebahagiaan. Kamu bertekad lagi, aku tidak mau ini, banyak meditasi lagi, sebentar lagi kamu akan kembali yang tinggi lagi. Itulah yang katakan manfaat mengerti kualiti batin dan pikiran kita bisa berubah mencapai yang berharga. Menarik sekali. Akan kita perjelas lagi di segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV agar Anda lebih mantap, lebih matang lagi dalam meningkatkan kualitas batin Anda. Keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita dengan tema metta bhawana. Jadi ternyata bila ini menarik sekali, ini ada sesuatu yang baru ini tentu di antara hati para pemirsa Dhamma TV, bahwa ternyata apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi tujuan, arah tujuan, jangan pernah hidup itu apa jare besok ya, apa jare nanti, tetapi mulai sekarang sudahlah punya cita-cita, mulai sekarang cobalah sudah merancang bagaimana hidup ini, karena rancangan pikiran Anda ini sebenarnya nanti akan menjurus ke arah mana pikiran Anda. Bila tidak, maka kalau orang tidur itu bisa dibilang gelambiar, karena tidak adanya fokus pada pikiran, maka pikiran yang tiap hari meloncat-loncat lincah seperti monyet ini akan gampang terisi oleh program-program yang tidak bermutu. Tentu seperti sebuah komputer, bila banyak program yang tidak bermutu, bahkan virus pun bisa nunut masuk lewat program-program yang tidak bermutu tadi, karena biasanya virus memang numpangnya di program yang tidak bermutu, yang disenangi oleh orang banyak yang tidak bermutu. Nah, bila pikiran terlalu banyak mempunyai program-program yang tidak bermutu, akan menjadi lemot, menjadi sulit berpikir, sulit berkonsentrasi, manakala betul-betul seorang manusia dihadapkan pada situasi yang genting, karena hidup ya, sering sekali kita takut terlambat gitu ya. Tetapi dengan pikiran yang bersih, terkonsentrasi, terdidik, nah pikiran itu bisa dididik, maka Anda akan bisa melewati segala hal tadi dengan baik, dengan senyum, dan dengan tepat waktu, karena terbiasa mendidik pikiran. Tentang kisah banyak orang, banyak manusia Bante, yang 4 macam manusia itu mohon diterangkan Bante, yang dari orang yang baik sehingga di hari tuanya menjadi lebih baik, tapi ada orang yang buruk tapi tambah lama tambah buruk, yang orang yang baik tuanya menjadi buruk, dan satunya orang yang buruk tambah lama bisa memperbaiki diri menjadi baik. Ya, ini memang ada satu cerita di zaman Sang Buddha. Ada laki-laki dalam keluarga yang sangat kaya raya, yang dikatakan harta karunnya katakanlah seperti dia punya itu 7 triliun ya toh. Kalau kita katakan 7 triliun sudah paling kaya di Malang mungkin ya. 7 triliun dia punya kekayaan segitu. Demikian juga ada perempuan yang keluarganya cuma satu aja, satunya laki-laki, kekayaannya 7 triliun, perempuan ini juga kekayaan sama, hampir 7 triliun juga. Akhirnya mereka kedua-duanya itu dijodohkan jadi suami istri. Mereka kawin. Nah, kawin dengan demikian ini tidak lama lagi orang tuanya meninggal. Maka dari itu mereka itu merasa kita berdua kalau dikumpulkan kekayaannya sudah kaya luar biasa, ada 14 triliun katakan. Jadi mereka itu sembrono dengan kekayaan itu. Dulu buat apa lagi kita bekerja? Buat apa lagi kita cari duit? Sudah, kita berhappy ria, cari kesenangan saja. Akhirnya dia cari kesenangan, carikan kesenangan terus, sampai akhirnya tanpa disadarin umur 60 tahun uangnya habis total, dia jadi pengemis. Ketika dia jadi pengemis itu ketemu Sang Buddha waktu Pinapata,
Sang Buddha melihat orang pengemis itu, dia tertawa. Suami istri yang sudah kakek nenek 60-an tertawa. Akhirnya ketika sampai di wihara ditanyakan Bante Ananda. Bante, tadi saya melihat ada kakek nenek yang sedang ikut berdana. Kenapa Bante tertawa terhadap mereka itu? Apa yang menyebabkan tertawa? Bagus Ananda, kamu menanyakan ini. Ini sesungguhnya menurut mata batinku tadi yang aku melihat. Seandainya suami istri ini waktu dia muda, mereka tidak kawin. Satunya jadi bhikkhu, satunya jadi bhikkhuni dengan sungguh-sungguh. Di antara umur 20 sampai 30. Mereka, sang suami ini bisa arahat, mencapai kesucian yang tertinggi. Sedangkan istrinya ini, kesucian yang anagami, yang ketiga. Kalau seandainya dia masih merasa, eman loh, aku mau cari kesenangan di dunia ini, aku kan kaya, aku mau cari kesenangan. Dia cari, akhirnya dia bosan. Oh, kok nggak ada kebahagiaan yang aku peroleh. Nah, dengan demikian otomatis dia baru nanti 30 tahun sampai 40 tahun dia baru jadi bhikkhu saat itu. Yang laki-laki ini, bhikkhu ini, dia nanti bisa mencapai tingkat kesucian yang ketiga. Sedangkan yang perempuan ini kalau dia jadi bhiksuni, dia tingkatan kedua. Jadi dengan demikian ini 10 tahun, 10 tahun. Kalau seandainya dia masih lengah, masih merasa, aku kaya, eman ini kekayaanku, aku harus menikmatin, aku harus mencari kebahagiaan yang terus-menerus, dia jalankan lagi 10 tahun. Akhirnya, dari 40 sampai 50, dia baru jadi. Nah, ini namanya mereka yang tadinya sang suami itu mencapai tingkat kesucian yang kedua, atau sakadagami, istrinya ini sotapanna. Tetapi kalau dia lengah tetap tidak dijalankan, baru 50-60, yang suaminya tingkat kesucian yang pertama, istrinya dia memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat, akan menjadi sarana yang akan datang, akan mencapai kesucian dia yang akan datang 50-60. Oleh karena dia sama sekali tidak menjalankan apa sampai sudah 60 ini, sudah melarat, habis. Kalau dia jadi bhikkhu, kesempatan tertutup sama sekali untuk mencapai kesucian itu. Kenapa, Pak? Jadi dia sudah tidak punya energi, kebajikannya sudah habis. Karena dia menggunakan hartanya dengan salah, pikirannya terhanyut oleh kekotoran batin yang kuat, melekat sama kesenangan indrawi. Jadi kesempatan untuk mendorong mereka mencapai bebas itu sangat sulit. Inilah yang dikatakan manusia itu jangan mengatakan engkau aku tuwek baru beragama. Seiki aku senang-senang dhisik. Ya, itulah prinsipnya orang-orang dunia ini. Sekarang kaya, hidup berfoya-foya, kalau bisa engkau mate melbu ke nirwana, ya dong. Iya. Nggak usah repot-repot, langsung mate melbu nirwana. Kok enak, ya dong. Jadi tidak ada satupun untuk mencapai yang tingkat tertinggi itu bisa hanya minta atau harapan tok. Aku kepingin loh, kok mate melbu nirwana. Nggak ada jalan itu. Yang ada itu bagaimana kita membiasakan pola pikir kita masing-masing bersama-sama untuk membiasakan bebas dari semua kemelekatan, sehingga itulah sarana itu yang penting, sehingga nirwana yang kita harapkan akan terwujud. Harus diciptakan dengan kebiasaan-kebiasaan, jangan salah jalan, jangan menyia-nyiakan waktu kita, berjuang dengan sungguh-sungguh, sehingga kita apa yang kita harapkan untuk mencapai tingkatan quality batin yang tertinggi bisa kita peroleh bila mana kita siap melepaskan semuanya, bekerja ke dalam batin dan pikiran kita, sisa waktu kita 10 tahun dengan sungguh-sungguh, disitulah manfaat akan kita peroleh. Walaupun saat ini kita nggak dapat, mudah-mudahan kekuatan ini bisa membawa kita ketemu dengan Buddha Maitreya yang akan datang. Apakah itu nanti 50.000 tahun yang akan datang? Tidak ada siapapun yang tahu kapan saatnya Buddha Maitreya akan lahir ke bumi ini. Marilah kita bersama-sama
Kembangkan kebajikan, kebajikan, dan kebajikan. Kebajikan itu akan membuat kita bisa masuk ke al-bahagia. Kebahagiaan ini ketika kita punya tekad mau bertemu lagi dengan ajaran Sang Buddha yang sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat benar, sangat-sangat baik, dan mengajak kita berlogika di dalam beragama, sehingga itulah yang kita inginkan. Menemukan kebenaran seperti ini sangat sulit, karena banyak agama yang asal ngomong, akhirnya yang ngomong bingung, muridnya ya tambah bingung kabeh. Itu jangan diikutin. Ikutin cara mereka yang sudah menata cara berpikir dengan benar dan baik, menata cara berbicara dengan benar dan baik. Ternyata itu benar sesuai mereka apa yang mereka jalankan, otomatis itulah jalan kebenaran sudah terwujud di dalam alam yang nyata ini, sehingga kita akan bersuka cita mendapatkan jalan yang sungguh-sungguh murni, bersih, tidak ada pamrih apapun juga. Itulah yang harus kita ikutin. Jadi ternyata pola pikir itu menentukan bukan hanya kehidupan masa kini, Bante ya. Masa setelah kematian pun pola pikir kita masih mengikuti energi kayak ya, itu, Bante. Itu ada kan sesuai dengan tekad kita toh. Kita maunya gimana? Kalau tekad kita ini tidak dimulai sekarang, jadi kita bagaimana kita bisa maju di waktu yang akan datang? Iya. Mulai sekarang ini apa yang harus kita jalankan? Mulai sekarang kita harus menata cara berpikir kita. Kalau pikiran sudah tertata dengan baik, itu juga akan mengakibatkan ucapan kita dengan tertata dengan lebih baik dan benar. Tingkah laku juga akan tertata dengan lebih baik dan lebih benar. Maka yang utama itu, revolusi mental itu seharusnya itu yang harus ditekankan oleh para bijaksanawan, guru-guru yang ada di sekolah semuanya. Harus memulai dirinya sendiri, bagaimana dia menata pikirannya dengan tepat dan benar. Maka dari itu, kalau kita berani berjujur, agama yang menekankan revolusi mental hanya ada kitab suci Tipitaka. Belajarlah di sana, Anda akan menemukan cara yang sangat-sangat luar biasa, teknologi cara berpikir. Di sanalah Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya dijelaskan dengan gamblang, terang, dan tidak ada yang diragukan lagi. Ya, Bante. Terima kasih. Ini menarik sekali tentang bahwa ternyata revolusi mental juga diperlukan bagi setiap manusia bila ingin hidup lebih baik, kualitas batin juga meningkat. Setelah yang satu ini, kita kembali lagi. Baik, menarik sekali pembicaraan kita dengan Yang Mulia Bante tentang tema kita, yaitu meta bawana atau pengembangan cinta kasih. Jangan sampai seorang manusia itu kehilangan cinta kasihnya terhadap diri sendiri, orang lain, dan makhluk lain. Karena dari cinta kasih, dasar hati yang penuh cinta kasih ini, maka seorang manusia mampu menciptakan dirinya sendiri untuk mempunyai kualitas batin yang lebih baik. Karena dengan modal cinta kasih ini, maka seorang manusia mampu mengasihi sesamanya, mampu mengasihi sekitarnya, dan mampu juga menjaga lingkungan tempatnya hidup. Dan tadi Bante sedikit menyinggung tentang Buddha Maitreya. Yang saya tanyakan, Bante, apakah pada abad ini 2020 sekarang tahunnya ini ada Buddha, Bante, yang di dunia ini? Sekarang begini, kita harus memahami dengan jelas bahwa Buddha yang dahulu sampai yang sekarang dan sampai yang akan datang, yang diajarkan sama, yaitu sama-sama mengajarkan bagaimana kita mengerti dan memahami untuk menggunakan mata. Apa itu yang menyebabkan kita menderita dengan mata kita? Carilah sebabnya dari penglihatan itu yang membuat kita menderita itu. Ketika sebabnya ini ada, bagaimana kita bisa mencabut sebab-sebabnya itu sehingga padamnya penderitaan? Itu juga ada di mata kita. Demikian juga jalan keluarnya untuk membebaskan kita dari penderitaan juga ada di mata kita sendiri. Ketika kita memahami 4 faktor ini,
baik mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Ajaran seperti itu. Sekarang Buddha Gautama sudah mengajarkan 4 kesunyatan dengan benar. Dia sudah mengajarkan hukum paticca samuppada, sudah mengajarkan hukum karma. Semua buku-buku masih ada. Perlukah guru baru lagi? Kan begitu toh. Kalau sudah ada bukunya, kitab suci ajarannya sudah ada, otomatis kita katakan saat ini dijamin 100.000% tidak ada Buddha yang baru di bumi ini. Saat yang ini ada ajaran dari Buddha Gautama. Itu yang betul. Kalau mereka mengaku-ngaku ini ajaran yang terbaru yaitu Buddha Maitreya, bohong. Karena kita harus tahu siapa papanya, siapa mamanya, lahir di kota mana. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan, kalau mereka bisa menjelaskan, memang Buddha Maitreya lahir di Tiongkok misalkan, di kota Wuhan, sekarang yang sedang kena virus, Mas ya. Oh, Buddha Maitreya lahir ke sana untuk mencegah supaya virus tidak berkembang. Saya juga berani. Saya menghadap ke sana, walaupun nanti kena virus corona, no problem. Asal aku ketemu Sang Buddha, mendapatkan ilmu yang terbaik, saya akan menjadi muridnya beliau dengan sungguh-sungguh dan akan mengabdikan sepenuhnya untuk Buddha Maitreya. Jadi kalau ajarannya sama, lalu buat apa kita berguru lagi? Bukankah sudah ada? Sang Buddha katakan, nanti aku mati, yang menggantikan aku bukan Buddha yang akan datang. Yang menggantikan aku bukan biku yang paling bijaksana. Misalkan kita bilang Ananda yang paling pintar, itu sebagai penggantiku. Tidak. Sang Buddha mengajarkan Dhamma dan Vinaya yang aku ajarkan. Itulah pengganti guruku. Jadi kalau selama Dhamma dan Vinaya itu ada, sudah perlu tidak dibutuhkan lagi Buddha yang baru. Karena Buddha yang baru juga nanti mengajarkan yang sama, Dhamma dan Vinaya ini. Maka untuk apa? Kalau seandainya aku sudah belajar mengajarkan A, B, C sampai Z, bahasa Indonesia saya ajarkan. Lalu ini loh, aku sebagai guru utama yang pertama kali menemukan ABC bahasa Indonesia. Lalu tahu-tahu ibu-ibu muncul, tidak, aku ini Buddha baru mengajar ABC dan Z ya. Sama-sama mengajarkan. Lalu buat apa? Ya toh? Gak ada gunanya ngaku-ngaku bahwa satunya yang terbarukan. Karena ajarannya sama. Jadi maka dari itu kita jangan ditipu dengan orang-orang yang pintar ngomong, asal ngomong, tetapi marilah berlogika, karena ajaran itu semua Buddha adalah bertujuan sama, sadar akan dirinya sendiri. Mampukah kita bisa mengurangi penderitaan, menyingkirkan penderitaan dalam diri sendiri, menyebabkan orang lain juga berkurang penderitaan, kita bisa menyebabkan orang lain juga tambah bahagia. Itulah yang namanya ajaran Buddha yang benar dan baik. Tidak perlu harus pindah agama. Tentang tadi yang disinggung Bante tentang Dharma dan Vinaya, mohon dijelaskan Bante. Ya, Dhamma Vinaya itu adalah yang diajarkan Sang Buddha. Sesungguhnya pada saat Sang Buddha hidup, memang belum ada tertulis di kitab suci Tipitaka. Tetapi sesudah kira-kira 2 bulan Sang Buddha wafat, ada satu biku Mahakasapa. Beliau ini sangat keras, juga suci sekali, mengumpulkan 500 biku yang sama-sama kualitinya arahat juga, untuk membahas, mengulang apa yang diajarkan Sang Buddha. Tetapi pada saat itu orang atau biku yang paling hebat daya ingatnya adalah Bante Ananda. Bante Ananda itu sebagai sekretaris kemanapun Sang Buddha ada, dia selalu menerima ajaran itu. Tetapi Sang Ananda juga ada pesan sama Sang Buddha, aku mau jadi sekretaris Sang Buddha dengan syarat, kalau seandainya aku tidak ada, tolong Sang Buddha mengulang apa yang diajarkan ke tempat itu yang ketika aku tidak ada. Jadi ketika Sang Buddha juga tidak berada di alam Tawatimsa selama 3 bulan, kan Ananda tidak di situ. Nah, otomatis Sang Buddha mengajarkan lagi kepada Ananda, selama 3 bulan itu aku mengajarkan ini.
itu dia tangkap. Maka dari itu, tapi Ananda ini dibutuhkan untuk ikut berbicara di dalam pertemuan itu. Tetapi Ananda pada waktu itu belum mencapai arahat. Jadi syaratnya mereka yang mau ikut di dalam pertemuan itu harus tingkat kesucian yang tertinggi dan harus memiliki patijak kesucian yang paling tinggi. Ya, otomatis sang Buddha itu Ananda belum mencapai. Dia berjuang sangat keras gitu selama 2 bulan. Akhirnya sudah 2 bulan nggak sampai. Aduh, ini sudah habis waktunya. Sudah hampir subuh. Aku sudah berjuang sekuat hatiku. Aku sangat lelah, capek, nggak kuat lagi sudah. Aku pasrah dah, menyerah. Ketika dia pasrah menyerah, langsung dia rileks, santai. Sampai babano lah, enak turu lah. Aku nggak tahan, sudah capeknya luar biasa. Tetapi setelah lelah begitu, mau baring tapi dengan penuh kesadaran, malah mencapai arahat. Nah, inilah keanehan dari itu. Dari ketika beliau selama 2 bulan itu berjuang dengan merenungkan, menganalisa, menyelidiki apa saja yang Sang Buddha ajarkan itu diulang, itu hanya permainan pikiran. Permainan pikiran itu dikira pintar, tambah pintar. Bukan. Tetapi sampai di mana dia bisa meletakkan batin dan pikiran dengan tepat dan benar. Bukan kacau, bukan pintar, bukan terlalu tenang, tetapi di tengah-tengah semuanya itu sadar, sepenuhnya sadar, pasrah semuanya. Masuk dalam kesadaran yang sempurna, dia mencapai arahat. Ketika dia mencapai arahat, itulah yang dikatakan mendekati sudah waktu mereka mau rapat, dikatakan nanti jam 8 rapatnya. Misalkan dia datang waktu itu sudah kumpul semua, tinggal terakhir Anandanya. Dia muncul di pertemuan dari bawah tanah, masuk, muncul. Seolah-olah tanah itu jadi air. Dia bisa menciptakan kemampuan untuk nyeluruh dari tanah itu jadi air, keluar. Akhirnya para biku yang lainnya kan sama-sama arahatnya. Dilihat batinnya, oh, sama. Boleh. Dari situlah Sang Buddha yang paling banyak bicara, menerangkan, mengulang apa yang Sang Buddha ajarkan. Jadi kata-kata di dalam kitab suci itu dimulai dengan Ewang Me Sutang, demikianlah yang aku dengar dari Sang Buddha. Dan dilanjutkan terus sampai 84.000 ceramah Sang Buddha, selesailah itu Dhamma. Ya, luar biasa yang diceritakan Bante. Jadi selalu ada kata-kata demikianlah yang aku dengar dari Sang Buddha. Jadi bukan karangan siapa-siapa, tetapi ada kalimat itu semua di akhir sutanya. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kupas lebih dalam lagi, kita punya satu segmen lagi. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ternyata jadi yang menjadi sekretaris, menjadi juru tulis, juru bicara itu Bante Ananda ya Bante ya, yang masih muda belia waktu itu dibanding para biku yang lainnya. Dan beliau yang menyiapkan 84.000 Bante. Ya, yang banyak menjelaskan, menerangkan semua, karena beliau itulah yang dikatakan dikasih gelar oleh Sang Buddha dari sekian banyak biku. Beliau ini yang paling punya daya ingat yang kuat sekali, sangat kuat. Maka dari itu kita tidak aneh. Banyak dari WA anak umur 9 tahun sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa ini dan itu ya toh. Jadi mereka bisa baca Al-Quran. Dengan demikian itu, inilah yang dikatakan yang dahulu waktu dia tua sudah memiliki ilmunya itu, lalu dibawa lagi ke sekarang. Jadi kita tidak mengatakan itu aneh. Jadi dia hanya membawa energi yang dulu menjadi saat ini. Sehingga saat ini dia juga suka meditasi. Meditasi itulah yang memperkuat daya ingatnya. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan manusia yang menentang meditasi itu tidak penting, salah besar.
Karena dia adalah teknik untuk mengolah pikiran, teknik untuk memperkuat daya ingatnya, teknik untuk membangkitkan energi yang sangat luar biasa ada di dalam saat meditasi. Maka kalau ini tidak dikembangkan, revolusi mental hanya cuma diomongkan, tidak ada hasilnya. Karena hasil yang terbaik, jangan banyak ngomong, tapi banyaklah meditasi, baru kekuatan energi pikiran itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Luar biasa sekali. Ternyata meditasi itu luar biasa, tetapi banyak yang tidak percaya bahwa kebanyakan itu banyak bicara, Bante. Kalau Presiden mengatakan banyaklah bekerja, Bante mengatakan banyaklah meditasi. Karena bekerja yang diberi basis pokok pikiran dengan meditasi luar biasa hasilnya. Bukankah kita sering sebenarnya kita ini berada di dalam suasana meditasi. Contohnya ketika Anda akan berangkat tidur dan di dalam pikiran, besok saya harus bangun jam 4 karena keretanya berangkat 4.30. Saya harus sudah berada di stasiun 4.30 pas kereta berangkat. Maka akan tercipta itu. Begitu jam 4 Anda akan seolah-olah ada yang bangunin, padahal Anda tidur sendiri dan tidak ada alarm, tidak ada beker, tidak ada apapun. Jam 4 Anda bangun. Loh, siapa yang membangunkan? Kesadaran. Betul, itu namanya kesadaran, Bante. Iya. Mohon diterangkan, Bante. Ya, kalau kita sudah punya tekad, kekuatan pikiran ini, kita bertekad, besok aku mau bangun jam 5. Ini sudah masuk di dalam bawah sadar, mereka akan menggerakkan sesuai dengan tekad kita. Ini akan berkembang pada saat itu, muncullah apa yang kita harapkan. Tahu-tahu jam 5 kurang sedikit kita sudah seolah-olah sudah mau bangun. Disitulah saatnya kita, apa yang kita tekadin, inginkan untuk bangun jam 5, ternyata kita sudah terwujud sesuai dengan tekad kita. Maka yang penting saat itu pula kita cepat bangun, melaksanakan tugas yang utama, bareng-bareng untuk meditasi, menenangkan pikiran kita lebih dalam, karena saat itu yang tenang, damai, pikiran tidak ada masalah, badan tidak begitu capek, badan begitu kuat karena sudah istirahat semuanya, pikiran juga tidak ada kekacauan. Saat itulah saat yang terbaik untuk kita meditasi bersama, sehingga ketenangan akan mudah kita peroleh. Maka dari itu inilah yang dikatakan kunci membangkitkan tekad kita, membangkitkan kesadaran kita untuk kita jalankan bersama. Kita akan memiliki waker alami di dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjalankan dengan tepat dan benar. Sehingga itulah yang dikatakan kemajuan yang kita harapkan di dalam perkembangan spiritual kita akan terwujud yang nyata dan jelas. Jadi tidak aneh, Bante, hal seperti itu. Sudah tidak ada aneh lah, kan semuanya tergantung kebiasaan juga. Kita terbiasa kalau bangun jam 3 ya, nanti tiap jam 3 kita sudah bangun dengan sendirinya. Itu sudah merupakan hukum alam yang terwujud di dalam diri masing-masing. Cuma setelah bangun itu mau ngapain, itu yang dharmanya di situ. Jadi mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Orang bijaksana itu harus mengolah waktu dengan tepat dan benar, jangan disia-siakan. Gunakan sebaik mungkin. Apakah mau berdoa, apakah mau baca parita, apakah mau niencing, apakah mau baca sesuai dengan kitab suci masing-masing, silakan. Kembangkan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat itu. Sayang sekali kalau hanya untuk nge-game misalnya, Bante, itu hal yang tidak baik. Ya, sesungguhnya kita harus menyayangkan banyak manusia ini menyia-nyiakan waktu hanya untuk main game, ternyata itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Maka lebih baik kita duduk diam, merenungkan permainan penggunaan mata kita. Mengapa kok kita tidak pernah bahagia dengan penggunaan mata kita? Demikian juga kita menggunakan telinga kita, merenungkan ini, kita bermain dengan telinga kita,
Mengapa aku sering benci, marah dengan kata-kata yang kasar? Bagaimana caranya ya supaya aku tetap punya cinta kasih, tetap punya batin yang mengharapkan mereka bahagia, tetap bisa muncul setiap saat, kebahagiaan itu bisa muncul. Memainkan dengan cara seperti ini, merenungkan, menganalisa, menyelidikin seperti ini, itu lebih baik daripada main game aja yang tidak ada gunanya. Demikian juga kita bagaimana bermain dengan pikiran kita, merenungkan, menganalisa, mengapa ya pikiran kok bingung ya, gelisah ya, takut ini ya, khawatir apa, mengapa, apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutin, renungkan, analisa, carilah jawaban itu. Dengan cara seperti ini, oh kita tahu ini penyebabnya, arah pikiran kita ke sono, membuat aku menderita, membuat aku takut, membuat aku bingung. Alangkah indahnya aku bermainkan, bagaimana caranya aku bisa tetap tenang, tetap damai, tetap sadar saja, tidak dipengaruhi oleh permainan yang membuat kita bingung dan takut itu. Disinilah yang namanya permainan yang membuat kita damai, permainan yang membuat kita takut dan bingung, yang mana yang kita pilih. Disitulah yang dikatakan permainan di dalam mengembangkan mata, telinga, dan pikiran kita, itulah yang mampu menyelesaikan problema kita. Dengan bermain seperti ini, itu adalah permainan cinta kasih yang luar biasa yang membawa manfaat yang direct kepada tiap-tiap individu. Disinilah yang namanya belajar kitab suci yang langsung, tidak usah percaya sama kitab suci yang lainnya, tetapi belajarlah bagaimana kita menggunakan mata, telinga, pikiran, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran di jalan yang benar, baik yang mampu membuat kita lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Di sanalah yang dikatakan kita melaksanakan sesuai dengan harapan kita bersama. Permainan ini akan membawa manfaat daripada bermain dalam game, menyia-nyiakan waktu kita, membuang pulsa kita, membuang waktu kita, membuang tenaga kita, tidak dapat apa-apa. Sangat disayangkan. Ya, jangan buang waktu Anda, karena waktu Anda di dunia ini cuman sedikit, sehingga nanti apabila meninggal dunia, maka jangan sampai Anda sudah kehilangan waktu yang banyak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan selama kita hidup di dunia ini, karena konon katanya orang itu selalu ingin bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama, dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Mohon diterangkan sebagai 3 menit terakhir Bante tentang meta bhawana ini, Bante. Para pemirsa Tamat TV yang berbahagia, marilah kita ciptakan dengan sungguh-sungguh ke dalam diri kita masing-masing dengan selalu mengucapkan, semoga aku bahagia. Kebahagiaan ini juga kita harapkan kepada semua makhluk, mereka juga ikut berbahagia. Semoga aku bebas dari kebencian. Kita harapkan semoga semua makhluk juga bebas dari kebencian. Kita selalu mengucapkan dalam diri kita, semoga aku bebas dari semua penderitaan. Kita pun mengharapkan semoga semua makhluk juga bebas dari penderitaan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa sesungguhnya penderitaan itu dipermainkan, diciptakan oleh pikiran kita sendiri yang salah arah. Maka dengan memahami seperti ini, ketika pikiran kita menderita ke arah penderitaan itu, kita kecemplung dalam penderitaan. Disinilah kita dengan penuh kebijaksanaan mengerti dan memahami, oh, aku tahu, ini ada kesalahanku sendiri. Mengarahkan pikiran menuju ke penderitaan, akhirnya aku menderita sendiri. Tetapi Sang Buddha mengajak kita, letakkan batin, hanya sekedar tahu ada sesuatu penderitaan, tetapi kita tidak kecemplung. Disinilah dikatakan si pengetahuan inilah yang penting, bukan masalah yang membuat aku menderita yang penting. Disinilah yang ketika masuk dalam kesadaran yang sempurna, kita akan terbebaskan dari penderitaan. Dengan cara seperti ini secara terus menerus. Demikian juga melalui mata. Mana yang membuat kita menderita dengan mata kita? Ternyata arah kita yang salah. Tetapi kita hanya sekedar tahu ada yang kita lihat,
Disitulah penglihatan ini akan membuat kita bebas dari penderitaan. Cara seperti inilah, mulai saat ini dan seterusnya, gunakan semua energi dari semua pikiran kita masuk dalam kesadaran yang sempurna, tidak mau dipengaruhi oleh perasaan, memori, dan bentuk-bentuk pikiran itu semua pengotor. Sadar sempurna. Disitulah cinta kasih yang sempurna akan terwujud, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, akan menjadi kenyataan. Semoga jalan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Sadu. Terima kasih Yang Mulia Bante Dhamma Wijaya Mahatera. Kita telah habis, waktu kita telah selesai, dan semoga apa-apa yang telah kita berikan dengan tema Metta Bhavana tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia.